Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitana syari'atan min syara'illahi wa rasulih. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bapak Herli Nugroho, Ustadz Fauzan Arif, pembawa acara kita tadi, alumni Al-Azhar Mesir. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mukhtar, mertua dari Bapak Erli, dan sahabat-sahabat semua, keluarga besar, keluarga Suwardi dan keluarga Ramlan, yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan inayah, riayah, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, apapun yang telah kita lakukan, kita berikan moral material, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Mudah-mudahan yang kurang sehat segera disehatkan oleh Allah, yang sudah sehat mudah-mudahan dijaga dari sakit, penyakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang sedih digembirakan oleh Allah, yang diuji Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, dan segera diangkat musibah dan bencana itu dan diganti Allah yang lebih baik. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajat-hajatnya dikabulkan Allah, doa-doanya diijabah oleh Allah. Yang masih punya hutang, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Yang sudah tidak punya hutang, mudah-mudahan tidak hutang lagi. Kok banter? Cek banter Ibu, Mbak. Insyaallah. Mudah-mudahan yang mengharapkan pendamping, baik yang jejaka ataupun perawan atau janda dan duda, mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping hidup. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Wonten rondo? Oh, perawan. Mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping. Kiamat sudah dekat, ojo suwe-suwe insyaallah. Dan nikah itu tidak mahal. Kalau di KUA 0 rupiah, kalau di rumah 600.000, dan syaratnya nikah namung kali sinten insyaallah. Kalau sudah ada sintennya maka jangan berlama-lama. Bapak Ibu, saya bingung ini. Kenapa bingung? Yang akan saya sampaikan sudah disampaikan semua. Disampaikan oleh Ustadz Fauzan Arif, disampaikan oleh Ustadz Erli tadi, dan juga Bapak Kiai Haji Mukhtar ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini? Sambil menunggu masakan mateng. Oh, sudah mateng. Oh, tadi masih lanjut goreng-goreng itu nggak tahu apa. Ya sebentar lagi lah. Dingin-dingin begini cepet lapar. Belum jam makan, Pak. Itu kalau makan siang. Nah, ada yang belum sarapan ya. Sudah sangat menunggu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, insyaallah. Ya karena sudah didatangkan, ya mau nggak mau saya akan menyampaikan sesuatu yang insyaallah kalaupun ada pengulangan ya mohon dimaklumi, karena ya mau ngomong apa meneh gitu kan ya. Mau ngomong apa lagi gitu ya. Baik, kita semua dalam rangka silaturahim, dan insyaallah dengan silaturahim yang kita lakukan setidaknya mendapatkan 3 pahala, 3 kebaikan. Yang pertama, hadisnya sudah panjang lebar dan kita sudah hafal semua ya, insyaallah tidak perlu saya sebut, ini para ustadz semua. Yang pertama ditambah umur, jadi ditambah umur. Ditambah umur itu sebenarnya ini masalah Allah yang ada di Lauhul Mahfud. Kita semua sudah ditulis sekian-sekian, tapi ada nas hadis Rasulullah yang kalau kita silaturahim maka akan ditambah umur dan usia. Bisa jadi yang ada di Lauhul Mahfud umur 70, tapi ketika rajin silaturahim
mungkin ditambah lagi 2, 3, 4, 5, semuanya kembali kepada Allah. Tapi nasnya, hadisnya seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ini masalah gaib yang hanya Allah yang tahu. Tetapi sesungguhnya kalau dirunut, apa hikmah yang bisa diambil ketika orang itu rajin silaturahim ditambah umur? Karena kalau orang itu rajin silaturahim, masa insya Allah bisa jadi obat stres, depresi, terutama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu hanya di rumah tok ngurusi sumur, kasur, dapur, sayur mayur, beras kencur, pupur, lulur, medikur, pedikur, cepet stres. Kalau sudah stres, cepet stroke. Kalau sudah stroke gampang stop. Hati-hati S3, stres, stroke, stop. Nah, untuk ibu-ibu rajin silaturahim dengan kita hadir seperti ini. Maka kalau orang itu hanya di rumah tok, rentan stres, depresi, gampang sakit dan cepat mati. Kalau tidak percaya buktikan, jenengan di rumah tok ae, gak usah metu-metu, cepet mati. Nek masak-masak ya lihat-lihat masaknya, Pak. Kalau daging terus pagi daging, siang daging, malam daging ya cepet mati. Kolesterol. Tapi sekali lagi masalah kematian memang ilmu Allah, dan ini masalah gaib, ada di qadarullah. Tapi ya secara medis, secara matematika itu kan kalau orang itu misalnya melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian, meskipun kembalinya kepada Allah mati atau tidak, tapi kita memang tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian. Wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau rajin silaturahim akan nambah rizki. Kalau saya tadi di rumah tok aja gitu, mungkin nggak makan apa iki? Ada apa namanya ini? Lemper. Ada risoles atau apa ini, risol atau apa? Ada pastel. Kalau tadi saya di rumah tok nggak ada rizki seperti ini. Meskipun belum saya makan karena jauh. Ya, sama dengan panjenengan nanti siapa begitu loh. Ini rezeki ditambah dengan habis ini insya Allah informasi dari tuan rumah dari tadi yang masak ini insya Allah ada makannya insya Allah. Ya. Kambing guling, Pak, nopo? Kambing guling, nopo mawon lah, terserah yang disuguhkan oleh tuan rumah, dan mudah-mudahan suguh gupuh lungguhnya tuan rumah Pak Ustadz Herli Nugroho mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyambung silaturahim dijamin oleh Allah tiket masuk surga. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kita silaturahim, kemudian yang kedua dalam rangka juga, atau yang pertama memenuhi undangan Pak Herli. Dan ini hukumnya wajib ya, memenuhi undangan saudara kita, hukumnya wajib selama dalam undangan itu tidak ada dosa dan maksiat. Maka kita hukumnya wajib hadir. Yang tidak hadir tanpa alasan syar'i berdosa. Oleh karena itu dengan kita hadir ini insya Allah ini adalah juga ibadah, dan terutama yang paling penting tadi disampaikan oleh beliau adalah kita mangayu bagyo dan juga mendoakan terutama Ananda Idris Putra Bagus Nugroho. Semoga khitannya insya Allah penuh dengan ridho dan berkah Allah. Semoga Ananda Idris nanti dijadikan anak yang soleh. Semoga dijadikan anak yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, taat kepada agamanya, agama Islam, bermanfaat, berguna untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, tetangganya, bangsa negara Indonesia, dan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Mas atau Ustadz Herli Nugroho ini juga dalam rangka menjalankan satu di antara 5 kewajiban orang tua kepada anak. Kewajiban orang tua kepada anak itu ada 5 yang paling utama. Yang pertama, ayyuhsina ismahu. Jadi memperbaiki, memperbagus nama anaknya. Alhamdulillah sudah dikasih nama yang bagus. Tadi sudah ditasrif oleh Pak
Yai Mukhtar, Idris, belajarlah, sinauwo, mocowo, terus belajar. Ini satu hal yang luar biasa. Majunya Jepang itu karena faktor yang satu ini diantaranya. Ya meskipun Jepang nggak Islam, ada juga Jepang yang Islam, tapi secara umum Jepang itu negara matahari terbit itu penyembah nopo? Matahari ya, Majusi. Iya, apa bukan? Penyembah api Majusi kalau pokoknya Jepang itulah matahari terbit, negara penyembah matahari, kafir. Tapi secara umum Jepang itu maju karena masyarakatnya rajin membaca, rajin belajar. Di semua tempat informasinya, ada beberapa teman yang kuliah di Jepang itu selalu bawa buku, selalu baca. Kalau sekarang apalagi lewat medsos. Nah kebalikannya masyarakat kita itu gak seneng moco. Masyarakat Indonesia terutama Malang dan sekitarnya itu paling gak seneng membaca. Apa mana sing diwaca dawa. Dapat kiriman WA dawa wis gak kira diwaca. Malah ada apa stiker itu cek dawa nangis. Gak diwaca. Yang dibaca pun singkat-singkat, itu pun yang enteng-enteng. Baca koran gitu yang opini yang apa itu gak kira diwaca. Itulah maka kemudian ya kita lemah. Padahal ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Ini alhamdulillah Pak Herli memberi nama sesuai dengan ayat pertama yang turun, jadi Iqra Idris tadi ya. Insyaallah Pak Yai Mukhtar telah menyampaikan panjang lebar itu. Kemudian putra Idris, putra ya lanang, karena laki-laki dikasih nama laki-laki, kalau perempuan ya putri. Kemudian bagus itu ya apik. Bagus itu baik, diharapkan nanti baik dunianya dan juga baik akhiratnya, sukses dunia, sukses akhirat. Kemudian nugroho itu mulyo, nugroho itu sentosa, nugroho itu napa malih Pak Yai Mukhtar? Anugerah. Pemberian Allah yang memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Nah ini yang diharapkan oleh orang tuanya. Itu yang pertama, kewajiban orang tua kepada anak. Yang kedua, aqiqatuhu, diakikoi. Ini kewajiban orang tua yang memang jumhur ulama menghukumi sunnah muakkadah. Tetapi ada satu ulama, misalnya Imam Hasan Al-Basri, untuk akikoh itu hukumnya wajib. Itu annanas yu'raduna ala aqiqatihim kama yu'raduna ala shalawatil khams, bahwa nanti manusia akan dimintai pertanggungjawab sudah mengakikoi anaknya apa belum, sebagaimana sudah mengajarkan sholat atau melakukan sholat apa belum, termasuk untuk diri sendiri. Jadi kalau kita punya anak maka kita upayakan untuk kita akikoi, kalau nggak bisa di hari yang ke-7, hari yang ke-14, kalau nggak bisa hari yang ke-21, kalau nggak bisa ya bisa sebisanya. Monggo ya dari yang hadir ini sudah mengakikoi anaknya semua apa belum? Insyaallah sudah nggih. Dereng Bu. Nah ini nanti harus diupayakan ya. Ya kita ngambil yang hukumnya wajib saja, meskipun jumhur ulama menghukumi sunnah muakkadah. Sebagaimana korban, ibadah korban itu jumhur ulama menghukumi sunnah muakkadah. Tetapi satu di antara Imam Hasan Al-Basri menghukumi hukumnya wajib, tapi wajibnya bagi yang mampu membeli hewan kurban. Nah kalau ada sebagian ulama menghukumi sunnah, terus sebagian yang lain menghukumi wajib, maka kita lebih hati-hati mengambil yang hukumnya wajib. Sebagaimana kalau sebagian ulama menghukumi sesuatu itu makruh, sebagian yang lain menghukumi haram, kita lebih baik mengambil yang haram untuk kita tinggalkan. Contohnya rokok. Rokok itu sebagian ulama menghukumi makruh, sebagian lagi menghukumi haram, maka kita ambil yang haram untuk tidak merokok. Ini saya sampaikan karena alhamdulillah yang hadir di sini nggak ada yang merokok. Alhamdulillah. Nanti kalau di luar ya mbuh. Karena ini di dalam gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ke depan kalau bisa ya tidak merokok lah kalau bisa. Kalau enggak ya gimana lagi? Ya dikurangi, bukan dikurangi dari pak rokoknya ke mulut, bukan, itu namanya memindahkan tempat. Jadi itu kalau saya termasuk kurban, termasuk khitan, termasuk akikoh, ini kita ambil
Kalau terutama yang akikoh dan korban itu hukumnya wajib kita ambil ya semaksimal mungkin kita mampu gitu ya, insya Allah itu. Jadi yang kedua adalah khitan. Kalau khitan hukumnya wajib, jumhur ulama menghukumi wajib, insya Allah nanti akan kita singgung. Kemudian yang ketiga, yang kewajiban orang tua adalah khitanuhu, ini mengkhitankannya, ini kewajiban orang tua, insya Allah. Ini yang hadir sudah khitan semua ya. Kalau belum 2 kali, belum mau tak? Jenengan mau 2 kali. Khitan itu memang menyakitkan, bahkan lebih sakit daripada melahirkan. Terus kenapa boten bu? Boten. Berarti sakitan melahirkan nggih? Nggih. Tapi kok ngelahirno kok bolak-balik kok purun? Kapok lombok. Khitan lho boten purun balik malih. Boten purun ping pindho, ping 3, ping sekawan boten purun. Tapi nglahiraken kok ping kalih, ping 3, ping sekawan. Oh telas. Jadi khitan kewajiban orang tua kepada anak. Yang keempat, tarbiyatuhu, tarbiyatan solihatan sahihatan islamiyah. Jadi kewajiban orang tua mendidik anak dengan pendidikan yang baik, yang benar, yang islami. Itu kewajiban orang tua. Alhamdulillah Ustadz Erli anak yang pertama masuk Ar-Rahmah Putri ya. Satu grup dengan Hidayatullah Putri di Batu, dan saya juga punya keponakan yang sudah lulus tapi Ar-Rahmah Putri, kemudian masuk ke UNED di kedokteran Jember, itu lulusan dari Ar-Rahmah Putri. Sekarang alhamdulillah bangunannya semakin megah mewah, insya Allah. Bayarnya juga lebih mahal. Ya wajar lah kalau semakin meningkat bangunan itu biasanya SPP dan lain sebagainya lebih mahal karena swasta. Ya kalau negeri dapat subsidi dari negara, tapi kalau swasta ya dengan tadi itu. Tapi mudah-mudahan imbang lah antara yang masuk dan keluar, dan insya Allah kalau kita bayari berapapun anak, insya Allah memang itu kewajibannya. Dan apalagi di golden age yang seperti itu, mudah-mudahan nanti insya Allah putra putri, terutama putrinya bisa menjadi yang solihah, yang insya Allah bisa terutama mengangkat ke derajat orang tuanya dan bisa kumpul bersama nanti di surga. Itu yang diharapkan, amin. Mendidik yang baik gitu ya. Terus adik-adiknya tadi juga disekolahkan yang baik, dan kita pun juga demikian, karena banyak sekali sebenarnya sekolah yang gratis-gratis gitu ya. Saya sendiri merasakan Bapak Ibu, anak pertama sudah lulus, sudah kuliah, sudah kerja, alhamdulillah sudah, insya Allah bulan depan mau punya cucu, insya Allah. Anak yang kedua, waktu itu saya ketika menyadari itu, saya masukkan di pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran. Kalau sekarang masuknya awal itu 21 juta, SPP setiap bulan 1 juta 750, hampir sama dengan Ar-Rahmah ya. Lebih mahalan Ar-Rahmah, lebih mahalan Ar-Rahmah. Ya, waktu itu saya mengada-adakan Pak, ya karena sebagai guru ngaji biasa, tapi alhamdulillah hasilnya kita bisa melihat anak saya yang kedua yang di Al-Irsyad itu alhamdulillah hafal Al-Quran 30 juz, dan kemarin diterima di Brawijaya juga sempat, terus kemudian diterima di Libya, Jakarta, dan sekarang diterima di Universitas Islam Madinah, kuliah di Madinah. Yang ketiga masih di Man 2 Jalan Bandung. Nah, itu mendidik dengan pendidikan yang terbaik, dan insya Allah kita tidak akan rugi meskipun kita bayari ya, mungkin dengan bayaran yang mahal, tetapi insya Allah kita niatkan karena memang ini kewajiban. Semoga nanti Allah akan menjadikan anak-anak kita anak yang baik. Karena kalaupun kita guru, bapak-bapak, ibu-ibu, mau mendidik anak sendiri itu nggak akan bisa. Harus dididik orang lain. Gitu ya. Saya ingat Ustadz Allah yarham Ustadz Arema Gus Wahid itu ketika nyuruh anaknya, sholat. Opomu lemu gitu. Jadi, anak itu padahal ini anaknya kiai gitu loh. Itu kadang ya masih ada upaya begitu, sehingga kalau kita mendidik
istri sendiri, ngajar anak sendiri. Kan sekarang banyak yang nggak mau menyekolahkan anak lalu kemudian di homeschooling. Orang tua mendidik sendiri. Kalau mampu monggo. Tapi pengalaman yang ada itu kita susah sekali untuk mendidik, ngajari anak sendiri. Susah, berat sekali. Makanya kita serahkan, kita minta untuk masukkan di pondok atau di sekolah-sekolah yang insya Allah baik itu diantaranya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah nikahuhu, menikahkannya. Jadi kewajiban orang tua nanti kalau sudah tiba saatnya, anaknya, waktunya, jodohnya datang, maka kewajiban orang tua adalah menikahkan anak, tentunya dengan yang soleh atau solihah, baik agama dan akhlaknya. Yang kalau kita punya anak perempuan, mudah-mudahan nanti kita akan dapat mantu yang soleh, yang ganteng, yang kaya, gitu ya, yang sukses, jabatannya tinggi dan lain sebagainya. Kalau kita punya anak laki-laki, nanti mudah-mudahan mendapatkan mantu yang solihah, yang cantik, yang pandai, yang berbakti kepada suami, kepada orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu 5 kewajiban orang tua kepada anaknya. Baik, masuk kepada khitan, jamaah hadirin semuanya. Khitan itu sudah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya sunat, ya, dan hukumnya jumhur ulama menghukumi hukumnya wajib. Ya, ada satu hadis yang insya Allah nanti bisa dirujuk juga, man aslama falyakhtatin, singkat jelas padat. Barang siapa yang masuk Islam atau dari kecil Islam, maka hendaklah untuk berkhitan. Walau kana kabiron, kata Rasulullah. Meskipun usianya sudah tua, meskipun sudah usia 50, kemudian mu'alaf masuk Islam, maka wajib khitan. Loh, saya pernah ngancani dokter yang waktu itu mu'alaf masuk Islam, kemudian ada khitan massal. Dokternya nggak berani karena usianya sudah tua 50. Pak, tolong dikancani Pak. Oke, saya temani begitu. Dokternya karena masih belum nikah, gitu loh, ngancani bapak-bapak yang sudah usia 50 lebih waktu itu, 53 atau berapa begitu. Kemudian khitan, ini berat sekali Pak, gitu loh, menurut saya berat secara spirit mental, ya psikologis, dan juga berat secara ini pisaunya itu juga agak berat gitu ya, karena maksud apa Pak? Kok pakai kapak, kalau Nabi Ibrahim. Maksudnya kalau yang seusia begitu itu kalau dalam bahasa Jawa memang agak kotot gitu ya. Kotot itu apa ya? Alot lah gitu ya. Maka teman saya dokter ini di Yasi waktu itu di Malang itu minta bantuan, tolong saya ditemani Pak gitu loh. Karena ini kejadian langka. Biasanya khitan massal itu ya usia-usia SD, tapi ini ada yang usia 53 karena beliau memang mu'alaf itu gitu loh. Nah, Bapak Ibu, tentang apa hikmah dan manfaat khitan, insyaallah semua kita sudah paham ya. Kalau ditinjau ada 2 tinjauan ya. Yang pertama tinjauan agama, tinjauan yang insyaallah ini paling penting diantara yang ada dari hikmah nikah, hikmah khitan. Yang kedua tinjauan medis. Yang pertama tinjauan agama, hikmah khitan yang pasti adalah al-iqtida bin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mencontoh, meneladani Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim diwajibkan khitan tadi usia 80 tahun dan waktu itu pakai kapak Pak ya, belum ada betadin, belum ada, pakai nopo Pak biasa ya, jarak Pak itu, ngertos jarak ya, itu getahnya jarak itu ternyata antioksidan yang obat untuk menghilangkan nyeri, tapi memang luar biasa sakitnya, tapi karena itu perintah Allah ya harus dilaksanakan gitu. Jadi mencontoh, meneladani, apalagi memang ada dalam Islam itu syar'un man qablana syar'un lana, syariat Nabi sebelum Rasulullah adalah juga syariat kami menurut Rasulullah, dan itu dilanjutkan oleh Rasulullah, itu yang harus kita ikuti bersama. Dan tadi di awal hukum khitan hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau untuk wanita itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau untuk wanita itu harus dokter spesialis khitan yang bisa memutus sesuatu atau
memutus organ daging itu yang benar dan tepat. Kalau enggak, jangan coba-coba. Iya, itu makanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau laki-laki hukumnya wajib dan tidak harus pakai dokter, bisa calak atau mantri. Kalau sekarang alhamdulillah khitan itu tidak pakai seperti dulu, bisa pakai laser yang tidak mengeluarkan darah. Kemarin pakai apa Pak Erli? Pakai laser ya, nggak mengeluarkan darah. Berapa hari sembuh? 2-3 hari ya sudah sembuh. Alhamdulillah 2 hari sudah lari-lari. Kalau jenengan dulu Pak Mukhtar dulu berapa hari Pak? Ya, 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu. Ya Allah. Nunggu dulu baru sembuh ya, 2 minggu dulu ya. Alhamdulillah sekarang 2 hari sudah lari-lari, sudah main-main gitu ya. Dulu masih calak ya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih modern, lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama yang hukumnya secara tinjauan agama adalah mencontoh, meneladani Rasulullah. Kemudian berikutnya meneladani Nabiullah Ibrahim dan juga ikut menjalankan syariat Rasulullah, dan ini termasuk hukumnya wajib bagi kita semua. Kemudian berikutnya dengan khitan itu kita nanti insya Allah bisa menghindarkan diri dari azab kubur. Bagaimana ceritanya? Insya Allah kita semua sudah tahu ya. Satu hari ada seorang sahabat yang jalan bersama Rasulullah di sebuah kuburan. Sahabat Rasulullah ini diperdengarkan salah satu penghuni kubur disiksa oleh malaikat. Sahabat ini tanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, beliau disiksa karena masalah kecil, yaitu diantaranya adalah karena dia kurang bersih ketika istinja dari pipis, buang air kecil. Masih ada yang netes, masih ada yang nyisa. Dan itu ketika dipakai wudhu, otomatis wudhunya tidak sah. Dan ketika dipakai sholat, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, dengan khitan itu nanti bisa meminimalisir itu. Ini masuk dalam kategori 5 yang harus kita bersihkan dalam Islam. Al-fitratu khomsun. Dalam beberapa riwayat banyak ya. Al-fitratu khomsun. Fitrah, kebersihan dalam Islam itu ada 5. Yang pertama al-khitan. Ini bagi laki-laki, membersihkan khuluf yang harus dipotong itu. Ini dalam rangka untuk agar nanti terbebas dari sisa seni, sisa air seni pipis yang kalau seandainya belum dikhitan itu sangat memungkinkan masih ada bekas atau sisa. Tapi ketika sudah dikhitan itu gampang untuk tuntas. Tuh. Nah, ini yang pertama khitan. Yang kedua al-istihdad. Al-istihdad itu membersihkan bulu di sekitar segitiga emas. Ya, tahu ya? Bulu sekitar kemaluan itu hukumnya wajib yang harus dibersihkan, terutama yang subur gitu ya, terutama yang subur. Maka berapa hari sekali, ini tidak ada ketentuan berapa hari sekali ya, tergantung. Monggo Sugeng Rawuh keluarga besar ya, tahu dari mana ini, saya nggak kenal. Dari Kauman, dari Malang, berarti keluarga besar Bani Suwardi. Nggih, monggo Sugeng Rawuh, Bapak. Sugeng Pinara, Sugeng Enjang. Nah, di Malang niku kata sugenge, Pak, gitu loh. Jadi yang hikmah fitrah yang saya sebutkan tadi, yang pertama khitan, yang kedua membersihkan bulu sekitar kemaluan, yang ketiga qasus syarib, membersihkan, merapikan kumis, membiarkan jenggot, itu sunnah Rasulullah ya, tidak dicukur. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu memperpanjang kumis, mencukur jenggot. Nah, itu bedanya Islam dengan mereka. Yang keempat, berapa tadi? Yang keempat taklimul adhofir, motong kuku ya, ini terutama disunahkan pada hari Jumat. Yang kelima natful ibti. Natful ibti itu mencabut bulu ketiak itu sunnahnya dicabut, bukan dicukur ya. Tapi kalau merasa sakit ya dipanjangin, dicukur, dipanjangin. Sunnahnya itu harus dibersihkan. 5 ini yang harus dibersihkan, Bapak Ibu.
Al fitratu khamsun, al khitan wal istihdad wa taklimul adofir, apa tadi, wa qassus sarib wa natful ibit. Itu 5 ini yang harus kemudian nanti kita bersihkan semua. Ya, ini makanya ini syariat, dan Islam itu agama Islam itu agama bersih. Al Islamu nadhifun fatanadhafu. Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan. Bersihkan terutama 5 ini, yang ini juga akan mempengaruhi kondisi kita di mata yang lain. Karena di beberapa tempat umat Islam itu, mohon maaf, tidak menjaga kebersihan, jorok, tetapi justru agama non muslim yang kadang-kadang itu mempraktekkan kebersihan. Makanya kadang-kadang ada yang menyebut Islam itu nggak melaksanakan ajaran Islamnya. Yang melaksanakan ajaran Islam itu justru non muslim. Makanya ada ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dengan orang-orang Islam. Yang membuat Islam itu nggak dianggap benar itu karena pemeluknya, umat Islamnya yang kadang-kadang tidak menjalankan Islam. Ngaku Islam tapi ya nggak mengamalkan ajaran Islam. Namanya soleh tapi ya masya Allah nawakal itu. Tibae lengkape moh soleh, jadi ya gak mau soleh gitu. Jadi dia protes sama ibunya, protes sama anaknya, sampean itu tak kasih nama soleh biar jadi anak soleh, ya salah sendiri disingkat moh soleh, ya gak mau soleh gitu. Tuh, jadi anaknya sampai protes, dua-duanya sama protesnya, anak dan ibu sama saja. Nah, jadi itu yang berikutnya. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, dengan khitan, ya, anak diajarkan untuk bisa melaksanakan takalif Islam, kewajiban-kewajiban Islam. Setelah khitan, apalagi nanti setelah mendekati akil balik dan balik, itu untuk menjalankan syariat Allah, ibadah-ibadah, ya, terutama sholat yang paling utama. Dan ini kita ajarkan anak kita itu mulai dari kecil untuk sholat, agar nanti ketika besar itu tidak sulit. Ya, ini juga perhatian kita semua kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Alimu auladakum as-sholah wahum abna'u sab'in. Ajarilah anak-anak panjenengan sholat ketika usia masih 7 tahun atau sebelum itu, untuk terjadi agar pembiasaan itu, pembiasaan anak untuk dari kecil diajar, dididik dengan ibadah-ibadah. Kalau nanti sudah waktunya maka tidak sulit. Itulah filosofi dari kita bikin namanya buah yang besar dikecilkan, itu apa namanya? Kita bikin misalnya beringin yang besar, lalu kemudian bonsai. Mohon maaf, baru ingat kata ini, bonsai. Kalau kita mau bikin bonsai itu dari yang kecil-kecil kita tekuk itu insya Allah nurut. Tapi kalau kita nunggu sudah besar kita tekuk, kita sendiri yang ketekuk. Nah, itu susahnya di situ. Kalau didik anak nunggu besar itu susah. Makanya Rasul mengatakan alimu auladakum wahum abna'u sab'in. Ajari anak-anakmu sholat meskipun baru usia 7 tahun. Tapi diajari sebelum 7 tahun bagus. Tapi Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Karena ngajari anak itu tidak mudah, apalagi di zaman-zaman seperti ini, Bapak Ibu. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Kalau usia 10 tahun, kemudian anak nggak mau sholat, nggak ngerjakan sholat, maka orang tua boleh untuk memukul. Rentang waktu 3 tahun. Terus ajari terus. Kalau sampai usia 10 tahun kemudian nggak sholat, maka orang tua boleh memukul. Nah, bolehnya orang tua memukul tentu pukulan yang mendidik. Jangan seperti Ari Hanggara. Pernah melihat Ari Hanggara ya dulu ya di film ya, sekali pukul langsung ke knock out, KO, mati, meninggal. Nggak seperti itu. Dan bolehnya memukul orang tua kepada anak itu ketika anak tidak melaksanakan syariat Allah, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, itu boleh. Kita jangan dikit-dikit mukul anak hanya gara-gara memecahkan piring, klontang, pecah. Anak langsung dimarahi, entek ngamek, kurang golek, kamus kebun binatang, kamus kuliner, kamus anatomi tubuh, keluar semua. Kalau di Malang ada yang seperti itu, Pak. Masya Allah, saya kadang-kadang ngelus dada. Anak itu loh memecahkan piring, lo langsung ibunya marah sama anaknya. Mudah-mudahan yang di belakang ini nggak seperti itu. Amin. Anak mecano piring, lo langsung kamus kebun binatang keluar, gajah, jerapah, singa, gitu loh, bedes, wedus, jangkrik, gitu. Opo salai hewan-hewan ini tidak memiliki peri ke hewanan.
naudzubillah gitu ya. Anak memecahkan piring langsung kamus buah-buahan. Kalau di Malang alhamdulillah nggak begitu ada. Kalau di Blitar itu asem, jambu dan macam-macam. Kamus kuliner itu loh. Anak memecahkan piring langsung rawon, soto, pecel pincuk dan lain sebagainya. Ada yang kamus anatomi tubuh gitu ya. Dengkul panjenengan, moto panjenengan gitu. Saya nggak bilang matamu ya, nggak boleh itu kasar. Ya, ini sekedar contoh naudzubillah ya. Jadi anak boleh dipukul ketika anak itu tidak melaksanakan syariat Allah. Kalau hanya sekedar memecahkan piring, nggak boleh. Apalagi piring itu hadiah sabun. Ojo kenemenen kedonyan. Nanti beli sabun lagi dapat piring. Kalau perlu kita kasih banyak piring. Iki lho le, nduk, piring 5 pecan. Jadi ini sekedar contoh ya. Jadi Bapak, kalau anak itu dididik, Ibu, kalau anak dididik dengan kekerasan, anak itu nanti akan jauh lebih keras daripada kita. Kacang orang ninggal lanjaran. Buah tidak jauh dari jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Bahkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari sambil jingkrak-jingkrak. Itu kalau anak-anak sekarang, maka kita beri contoh yang baik. Nah itu hikmah nikah adalah ya dengan kita menikahkan hikmah khitan. Mengkhitankan anak adalah mengajari anak untuk siap melaksanakan ibadah syariat Allah, syariat Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah. Kemudian syariat khitan adalah kita ngajari anak untuk berkorban. Mohon maaf, kita potong. Kalaupun sekarang sudah tidak mengeluarkan darah, tapi bagaimanapun tetap sakit. Mungkin pas di khitan dibius, nggak terasa. Tapi berapa jam sesudah itu? 1,5 jam terasa. Nangis lah, betul. Anak diajari untuk berkorban. Ada anggota di penisnya yang dipotong, dibuang. Itu dibuang aja, nggak usah lalu kemudian dimasukkan dikasih air keras lalu jadi kenang-kenangan gitu, lalu kemudian disimpan jadi souvenir, nggak usah gitu ya. Jadi buang. Anak diajarkan untuk berkorban dalam Islam. Kita alhamdulillah kebetulan pas hari raya kurban. Ini sebuah ajaran yang luar biasa bahwa Islam ini membutuhkan pengorbanan kita semuanya. Jangan seperti anak-anak muda yang di luar. Anak-anak muda di luar itu semboyannya muda foya-foya. Ya ini ada anak-anak muda ini. Yang sudah tua insya Allah nggak masuk. Muda foya-foya. Sugeng rawuh. Ini pengusaha kopi. Pengusaha kopi. Kopi Seraba, kebetulan pengusaha kopi. Saya nggak bawa kopinya ini. Matengnya ya, jadi anak diajarkan untuk punya semangat senang berkorban sebagaimana Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya, keluarga ini. Bahwa pengorbanan ini mutlak harus ada. Bahkan dalam Islam surat Ali Imran ayat 142 Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian mengira bisa masuk surga dengan begitu mudahnya, padahal Allah Subhanahu wa taala belum melihat perjuangan jihad dan pengorbanan serta kesabaran kalian dalam berjuang dan berkorban bersabar itu. Jadi nggak bisa seperti semboyannya anak-anak muda di luaran. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Surgai mbah panjenengan. Nggak boleh Pak ngomong mbahmu, itu nggak boleh. Surgai mbah panjenengan. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Surgai mbah. Nggak mungkin kalau bahasa Jawanya kok nyimut gitu loh. Jadi harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, termasuk anak harus khitan, mengorbankan sebagian anggota tubuh untuk dipotong. Khulfah itu dipotong.
dalam rangka untuk itu. Ke depan nanti Islam ini membutuhkan, bahkan dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus banyak berkorban untuk kita bisa mendapatkan surga. Pagi dengar adzan subuh atau bahkan belum adzan kita sudah siap bangun, mengalahkan ngantuk, mengalahkan dingin, ambil air wudhu, sholat, qiyamul lail. Ya, tolong ini adik-adik, anak-anak ini yang masih kecil-kecil, kalau yang sudah tua-tua insya Allah nggak jauh beda. Insya Allah, mudah-mudahan kalau yang sudah tua-tua ini insya Allah rajin lah malam bangun ya, dan qiyamul lail. Yang muda-muda ini biasakanlah ya, insya Allah. Meskipun sholat tahajud kan tidak harus 11 rakaat. Kalau nggak kuat 11 rakaat nggak apa-apa, 23 rakaat. Cukup tambah akeh. 2 rakaat dan 3 witir. Kalau masih kebanyakan 2 rakaat 1 witir. Dan itu tidak panjang. 2 rakaatnya rakaat pertama wal asr, rakaat kedua kulhu. Kemudian witirnya 1 rakaat inna a'toina. Surat-surat the best seller. Insya Allah cuma 5 menit. Ya, Mas yang tanya, yang hadir di sini yang masih muda-muda ini, iku mau subuh hari ini jam berapa? 4 lebih berapa? Setengah 6. Mas, setengah 6 itu sudah bukan subuh. Setengah 6 itu subha. Subuh dijamak dengan duha. Udah subuh lagi, bukan subuh itu. Itu subha. Setengah 6. Setengah 6 sudah terbit matahari. Belum ya? Ya, masih suruk. Tapi sudah sesungguhnya tidak benar sebenarnya. Nah, jadi dengan khitan anak diajarkan untuk berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Jamaah rahimakumullah, ketika pada peristiwa korban Nabiullah Ibrahim sedemikian itu, Nabi Ismail sedemikian itu, bahkan diwajibkan korban menyembelih putranya. Dan Nabi Ismail pun ketika itu adalah perintah Allah, maka ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Laksanakan, kerjakan. Kalau memang itu perintah Allah, maka jangan ragu, jangan bimbang. Semoga kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah itu. Kemudian dengan khitan kita ngumpul-ngumpul seperti ini, kita memperkuat hubungan sosial kemasyarakatan, sosial kita berkeluarga. Ini saya tadi ketika datang penting sekali Bapak Ibu ya, kumpul-kumpul bersama keluarga. Kita ambil momen-momen. Kalau nggak ada momen seperti ini nggak pernah kumpul, dan ini penting. Dan ini dalam rangka juga untuk mengantisipasi. Pernah terjadi ada 2 insan laki perempuan itu sudah terlanjur pacaran sekonyong koder, tapi akhirnya wajib dipisah. Kenapa? Gara-gara ternyata salah satunya ini keponakan dengan pamannya. Kan nggak boleh nikah. Kalau misanan dengan misan masih boleh. Nah ini salah siapa? Ya salah keluarganya, orang tuanya. Kenapa nggak diperkenalkan bahwa sebenarnya mas ini tuh hubungan darah, mahram? Kok kenemenen gitu, kebuacut wong tua nih. Kalau dalam bahasanya Roma Irama kan sungguh terlalu. Kok sampai nggak kenal kalau ini adalah pamannya sehingga pacaran? Untuk untuk memisahkan ini berat. Orang yang sudah cinta sekonyong koder itu kalau dipisah itu benar. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ya kalau bisa paling tidak kumpul-kumpul itu enaknya dalam Islam berapa tahun sekali? Paling tidak setahun sekali, halal bihalal. Terus kemudian nanti bisa ketika halal bihalal itu dibuatkan pohon keluarga gitu loh. Mulai dari yang pertama Bani siapa namanya? Bani Suwardi atau Bani Ramlan. Ini Pak Suwardi menikah dengan istrinya namanya siapa, punya anak berapa, lalu ini nikah dengan siapa, anaknya berapa itu nanti kalau bisa ada fotonya. Nah itu nanti dibukukan. Insya Allah nanti bisa, termasuk keluarga Ramlan ya, keluarga Ramlan juga nanti seperti itu. Saya sudah melakukan itu untuk keluarga saya di Kediri dan juga di Gresik. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, terutama setahun sekali bisa halal bihalal. Ya, kadang di Batu gitu ya, sambil refreshing gitu loh, nyiwa villa urunan ya nggak apa-apa, karena untuk mendapatkan kemuliaan kan jer basuki mowo beo ya, kita harus urunan nggak apa-apa kalau dalam rangka untuk Allah, maka tidak ada masalah. Insya Allah nanti akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Jadi khitan diantar dalam rangka untuk menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan, silaturahim antara keluarga satu dengan yang lain. Baik, kemudian berikutnya
Khitan ditinjau dari segi medis. Saya kalau dalam hal medis, karena saya bukan dokter, saya baca saja ya. Insya Allah ada beberapa yang barangkali kita perlu perhatikan gini. Yang pertama lebih higienis, sehat, karena lebih mudah membersihkan kemaluan daripada yang tidak khitan, nggak sunat. Ya, memang mencuci dan membasuh kotoran yang ada di bawah kulit depan kemaluan orang yang tidak disunat itu agak berat. Namun khitan dapat mengurangi itu semuanya, sehingga akan mengurangi resiko infeksi bekas air kencing, terutama tadi yang saya sampaikan ketika masih ada sisa, maka sisa kencing itu jadi menyebabkan wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah, karena ketika sholat syarat sahnya sholat kan wudhu. Nah kalau wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Jadi ya ada sahabat tadi yang disiksa karena tidak menjaga itu, tidak menjaga istinja ketika pipis, lalu akhirnya kemudian ketika wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah, seakan-akan beliau tidak pernah sholat sama sekali. Ini kualitas waktu itu sahabat bersama Rasulullah pada zaman itu, apalagi pada kondisi-kondisi seperti ini. Mohon maaf ya, di beberapa tempat itu toilet-toilet hotel yang mewah itu nggak ada air, yang ada cuma apa? Tisu. Tuh, itu nggak mencukupi. Dulu kalau tidak ada air itu boleh pakai batu kerikil. Maka jenengan kalau ke hotel mewah itu bawa batu gitu loh, atau bawa kerikil. Enggak lah, bawa air itu loh. Kita kan sudah punya air yang apa, mineral, air yang galon kecil itu bawa itu loh. Atau ya silakanlah kalau terpaksa ya pakai apa namanya tisu, tapi ya di kerasin, diuntel-untel, dikerasin begitu, dan nanti kalau sudah ketemu dengan air ya dibasuh ulang gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi yang pertama lebih sehat, lebih higienis, dan juga melaksanakan ibadah dengan tenang dan baik tadi. Kemudian berikutnya, khitan itu terlepas ini akan menjaga peredaran darah ketika yang bersangkutan, mohon maaf, ereksi ku apa nggih? Ereksi ku bangun. Pinter ini, ada bahasa yang membahasakan bangun. Kalau belum khitan itu akan terhambat, peredaran darah akan terhambat, dan ini akan menyebabkan penyakit. Maka ketika khitan itu langsung tanpa hambatan seperti jalan tol itu. Ini satu diantaranya yang sudah disampaikan oleh beberapa dokter, bahwa orang yang khitan itu akan menjaga kesehatan kemaluan penis, karena akan terjaga dari peredaran darah yang tertutup oleh kulfah atau kulup itu. Kemudian mengurangi terjadinya penyakit kanker penis, penile cancer. Kanker penis tergolong penyakit yang sangat membahayakan untuk kemaluan. Mohon maaf, ketika ada sisa kencing itu nanti bisa menggumpal, apalagi campur dengan lemak yang kalau dalam bahasa Jawa namanya apa ya, gajeh itu loh, yang di kemaluan. Pokoknya begitulah. Dan ini pernah terjadi anak saya yang kedua yang kuliah di Madinah itu, waktu itu kesakitan untuk pipis, sakit luar biasa, masih SD kelas 1 waktu itu, ngeluh ke ibu atau istri, ke saya juga, dan merah sekali Pak, radang, bengkak. Saya bawa ke dokter belakang rumah, kebetulan ada dokter namanya Tri Wahyu di dekat Unibro itu, kebetulan beliau direkturnya Rumah Sakit Islam Unisma. Maka beliau cuma ketawa, nggak usah khawatir Pak. Kenapa? Ini solusinya cuma satu, obatnya cuma satu. Apa? Khitan. Ketika khitan, saya diperlihatkan itu. Ini loh gara-garanya. Saya akhirnya bisa menjelaskan seperti ini karena melihat langsung. Ketika kemudian di khitan itu dikeluarkan, masya Allah, gajahnya itu banyak sekali di situ. Akhirnya menjadi membengkak, merah, dan itu sakitnya luar biasa. Maka setelah itu kemudian alhamdulillah berangsur-angsur 2 hari sembuh.
Gitu loh. Ini kalau dilanjutkan itu nanti akan terjadi ini kanker penis. Ya. Kanker ini itu bisa menjadikan ini terjadinya kanker leher rahim, terutama kepada ketika dia sudah menikah. Ini dampaknya seperti itu. Fakta menyebutkan bahwa wanita yang bersuamikan pria yang dikhitan itu lebih sedikit mengidap penyakit leher rahim, kanker serviks ya, atau saya tidak begitu bahasa kedokteran gitu ya. Nah ini, maka ini penting. Kemudian berikutnya, ini tadi hampir sama dengan itu, mencegah problem terkait dengan penis. Terkadang kulit muka penis yang tidak dikhitan akan lengket, yang sulit untuk dipisah, dan ini dapat berakibat radang pada kepala penis, hasyafah. Kemudian mengurangi resiko infeksi yang berasal dari transmisi seksual. Pria yang dikhitan memiliki resiko lebih rendah dari infeksi akibat hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS. Tentunya hubungan seks harus dilakukan dengan cara yang islami, yaitu dengan pernikahan tadi itu. Nah, ini juga beberapa yang perlu untuk kita lakukan. Mohon maaf yang punya anak kecil, khitan memungkinkan untuk mengurangi atau mencegah terjadi ngompolnya anak, terutama waktu malam hari pada masa usia balita. Wallahu alam, saya juga sudah membuktikan ada 3 anak saya dulu yang saya khitan kecil itu, ya alhamdulillah dengan yang nomor 1, nomor 3 itu khitan masih kecil, dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kedokteran ini mencegah ngompol untuk anak balita yang masih kecil itu. Kemudian khitan itu akan bisa menstabilkan syahwat. Saya juga tidak begitu ngerti, nanti bisa tanyakan kepada ahlinya. Dengan orang itu dikhitan dengan tidak dikhitan itu bedanya jauh sekali. Kalau orang itu dikhitan itu bisa menstabilkan syahwat, tapi kalau tidak dikhitan maka syahwatnya bisa tidak stabil. Makanya jarang mereka itu bisa mengendalikan syahwatnya, akhirnya kemudian berselingkuh, zina dan lain sebagainya. Bapak Ibu, terutama kita semua yang hadir di sini, itu beberapa hikmah khitan. Dan yang terakhir saya ingin untuk menegaskan, ketika ada walimatul khitan seperti ini, maka kita diajarkan oleh Allah untuk lebih sungguh-sungguh memberikan mas'uliyah, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, karena anak kita adalah titipan tapi sekaligus adalah ujian dari Allah. Semoga dengan semuanya anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Semoga anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kita bisa nanti masuk surga bersama anak-anak kita semuanya. Di akhir ini mari kita tundukkan kepala untuk mohon kepada Allah. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdal mun'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al khitana waladina Idris putra Bagus Nugroho khitanan ala ridhoka wa ala mardotika. Allahumma ja'alhu waladan solihan waladan muti'an li rabbihi wali nabiyhi wali walidayhi wali mujtama'ihi wali watanihi wali dini wali ummatihi ummatil islamiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana minas solihin, rabbana hab lana minas solihat, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan solihin, Allahumma ij'al banatina banatin solihat tarfa'u rayatal islam fi kulli makanin wa zaman, tudafi'u dinahum, tudafi'u ummatahum fi ayyi zamanin wa makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.